Anak-anakku kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya masih semangat kan ya? Meskipun pandemi belum juga berlalu, kita harus tetap semangat, jaga kesehatan, dan ikuti protokol kesehatan yang ada. Hari ini kita akan belajar tentang gereja mewartakan kerajaan Allah. Kita semua sudah tahu bahwa tugas gereja di dunia pada dasarnya meneruskan karya Yesus Kristus, yaitu menghadirkan kerajaan Allah. Untuk menghadirkan kerajaan Allah diperlukan keterlibatan semua anggota gereja untuk menyuarakan tugas kenabian, imamat, dan juga rajawi. Untuk itu, sebelum melanjutkan pembelajaran tentang gereja mewartakan kerajaan Allah, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Yesus Putramu untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan penderitaan. Kami sungguh merasakan cinta kasih-Mu. Kami mohon, ajarilah kami untuk selalu taat kepada kehendak-Mu, sehingga kami pun sanggup mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia melalui sikap iman kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, setiap orang selalu mengharapkan sebuah kehidupan yang aman, damai, dan tentram dalam masyarakat, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, gereja, dan negara. Untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang aman, damai, dan tentram, orang perlu saling memahami satu sama lain. Misalnya dalam kehidupan beragama di negara kita, orang akan merasa aman dan damai kalau ada toleransi atau saling menghargai satu sama lain. Jika tidak ada semangat toleransi, kehidupan beragama kita akan terganggu. Anak-anak yang terkasih, kita sebagai murid Yesus mempunyai tugas, yaitu menghadirkan kerajaan Allah. Untuk itu, kita perlu meneladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Hal tersebut tercermin saat Tuhan Yesus membasuh kaki ke-12 muridnya. Begitu juga dengan kita anak-anak. Kita hadir di dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, bentuk pelayanan sebagai langkah kita dalam meneruskan karya Yesus dapat berupa pelayanan sabda. Kita terus berusaha mewartakan kabar gembira kepada sesama. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan lingkungan dan ikut serta dalam tugas-tugas yang ada di lingkungan. Kemudian mengikuti misdinar atau menjadi putra-putri altar, ataupun turut serta dalam pelayanan
peduli sesama. Nah, sekarang coba anak-anak simak kisah tentang pengalaman menjadi Miss Dinar. Terlibat dalam gereja. Berikut ini adalah sebuah kisah pengalaman Maria Immaculata Yuliana Puspasari. Menjadi seorang Miss Dinar atau putra-putri altar merupakan suatu yang membanggakan bagi Maria. Ketika telah menerima komuni pertama, Maria tertarik untuk ikut Miss Dinar. Pada awalnya, Maria tidak tahu apa itu Miss Dinar dan apa gunanya. Karena pada waktu itu Maria baru duduk di kelas 5 SD. Yang mendorong Maria untuk menjadi Miss Dinar adalah supaya mendapat banyak teman. Pada waktu menjadi anggota Miss Dinar, Maria banyak belajar tentang berbagai hal. Tidak hanya belajar menjadi pelayan misa, tetapi juga belajar menjadi seorang pengurus Miss Dinar. Menjadi pengurus Miss Dinar membantu Maria belajar berkomunikasi di depan umum tanpa ragu-ragu. Dengan demikian, semakin menambah kepercayaan diri Maria. Selain menjadi Miss Dinar, Maria yang telah tumbuh menjadi seorang remaja mulai mengikuti kegiatan Orang Muda Katolik atau OMK. Sedangkan di sekolah ia menjadi Dewan Penggalang, yaitu organisasi pramuka di SMP. Ia dipercaya lagi sebagai sekretaris, terlibat sebagai pengurus di Dewan Penggalang, didapatkan berkat pengalamannya sebagai Miss Dinar. Ketika duduk di bangku SMA, Maria dipilih menjadi pengurus OSIS. Maria pun mulai belajar untuk berorganisasi. Sekretaris pun menjadi jabatannya lagi. Ia pun terlibat sebagai pengurus perkumpulan siswa-siswi Katolik. Keterlibatan Maria dalam berbagai organisasi di sekolah dan di gereja berawal dari keterlibatannya menjadi seorang Miss Dinar. Miss Dinar telah mengajarkan banyak hal kepada Maria. Selain itu, ada satu hal yang Maria pelajari dari aktif menjadi Miss Dinar, yaitu kedekatannya dengan Tuhan. Melalui Miss Dinar, iman dan kepercayaan Maria semakin tumbuh. Anak-anak yang terkasih, karya pelayanan dalam gereja bukan hanya dilaksanakan oleh kelompok hierarki, tetapi juga oleh kelompok awam. Karya pelayanan gereja merupakan tugas seluruh umat beriman. Dalam kisah pengalaman Maria tadi, kita tahu bahwa keterlibatan Maria sebagai Miss Dinar sangat membantunya untuk menjadi pribadi Katolik yang semakin beriman kepada Allah. Ia merasa lebih dekat dengan Allah. Ada sukacita luar biasa yang diperoleh Maria. Tentu saja dengan rasa sukacita itu, Maria boleh terlibat aktif mewartakan kerajaan Allah di sekolah dan di masyarakat. Anak-anak kelas 6 yang Bunike banggakan, mari kita mencoba untuk mengenal dan mendalami tugas-tugas Yesus melalui perikop-perikop Injil berikut ini. Yang pertama, Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 16 tentang ucapan bahagia, garam dan terang dunia.
Kemudian yang kedua yaitu Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 21 tentang Yesus ditolak di Nazaret.